malam anak-anak kami sekalian dimanapun kalian berada. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Ketemu lagi dengan Sir Alpen. Kali ini kita akan membawakan sejarah peminatan di kelas 12. Nah, kita memasuki bab 3, di mana di bab 3 ini kita akan membahas Indonesia dalam Perang Dingin. Artinya bagaimana posisi Indonesia selama terjadinya Perang Dingin ya. Nah, anak-anakku sekalian, pada bab 3 ini nanti kalian akan menguasai dengan cara pertama, kalian mengerti dulu apa yang dimaksud dengan Perang Dingin, kemudian apa yang melatar belakangi terjadinya Perang Dingin, kemudian bagaimana bentuk maupun ciri-ciri daripada Perang Dingin itu, kemudian apa dampaknya terhadap dunia internasional, dan juga bagaimana posisi atau peran Indonesia selama terjadinya Perang Dingin. Nah, inilah yang akan dibahas di bab 3 ini. Seperti apa konsep materi kita, coba kalian perhatikan ini. Nah, di sini nanti saya akan bagi dalam beberapa pertemuan ya. Untuk video kali ini saya khusus membahas yang ini ya, pengertian latar belakang dan bentuk ciri. Sementara dampak dan peran Indonesia itu akan saya bahas di video saya berikutnya. Nah, jadi anak-anakku sekalian, kita fokus dulu di sini ya. Nah, pengertian latar belakang maupun bentuk ciri daripada Perang Dingin. Nah, baik, kita lihat apa sih yang dimaksud dengan Perang Dingin itu. Nah, jadi dapat diartikan bahwa Perang Dingin itu adalah perang dalam bentuk perebutan atau pengaruh antara Amerika dengan paham liberalis kapitalis ya. Nah, dengan Uni Soviet dengan paham sosialis komunis. Nah, jadi kedua negara ini memiliki paham atau ideologi yang berbeda ya, yang mana nanti kedua negara ini saling mempengaruhi negara-negara lain ya. Nah, ini dia. Atau juga boleh kita artikan Perang Dingin itu adalah usaha memperluas wilayah kekuasaannya dengan cara mempengaruhi negara lain tanpa peperangan maupun kekerasan ya. Nah, jadi di sini nanti kedua negara ini antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, mereka mempengaruhi negara-negara lain dengan cara menerapkan yang namanya ideologi mereka ya. Nah, begitu sekilas mengenai pengertian daripada Perang Dingin. Kemudian muncul pertanyaan yang kedua, apa sih yang melatar belakangi daripada terjadinya Perang Dingin itu? Nah, jadi di sini perlu saya sampaikan, mungkin anak-anak kami masih ingat ya mengenai Perang Dunia Kedua. Nah, jadi ini di latar belakangi dari berakhirnya Perang Dunia Kedua ya, yang mana anak-anak kami udah paham bahwa Perang Dunia Kedua itu ada dua blok yang berperang ya, antara blok sekutu dan blok sentral ya, yang mana tadi blok sekutu ini ada Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Prancis, Belanda, RRC, Australia, dan negara lainnya ya. Sementara blok sentral itu kita kenal ada 3, Jerman, Italia, dan Jepang. Nah, pertanyaannya siapa yang memenangkan Perang Dunia Kedua ini? Tentu yang memenangkan Perang Dunia Kedua ini adalah blok sekutu. Nah, jadi di sini dia. Setelah nanti blok sekutu memenangkan Perang Dunia Kedua, anak-anakku sekalian, maka muncul dua negara raksasa ya, atau juga sering disebut dengan negara adidaya, superpower, ataupun negara adikuasa. Siapa mereka? Nah, ini dia, negara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Jadi kedua negara ini saling klaim sebagai penguasa negara di dunia, kira-kira begitu ya. Nah, oleh sebab itu anak-anakku sekalian, kedua negara ini nanti terjadi ketegangan ya. Nah, jadi ketegangan mereka inilah nanti sebenarnya yang disebut dengan Perang Dingin ya. Jadi Perang Dingin ini sebenarnya hanya istilah ya, hanya istilah di mana terjadinya perbedaan-perbedaan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet ya. Nah, terjadinya persaingan begitu ya. Nah, misalnya nanti Amerika Serikat itu menerapkan yang namanya paham liberalis ya. Nah, Uni Soviet dengan paham komunis. Nah, kira-kira begitu. Supaya lebih paham lagi, coba kita lihat, kita bahas satu persatu yang melatar belakangi terjadinya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, yang pertama anak sekalian, tentu kedua negara ini mengalami atau adanya perbedaan ideologi ya, yang mana nanti Amerika Serikat itu menganut paham liberalis kapitalis. Nah, kemudian Uni Soviet menganut paham sosialis komunis. Jadi kedua negara ini mengklaim bahwa ideologi mereka yang paling benar begitu. Yang kedua, persaingan militer dan pertahanan. Nanti kita akan lihat seperti apa persaingan militer dan pertahanan mereka ya. Nah, kemudian yang ketiga, adanya persaingan kekuasaan ya. Dan yang keempat, aktivitas spionase. Spionase ini mata-mata ya, atau intelijen lah, semakin gencar. Nah, inilah yang membuat perbedaan-perbedaan inilah nanti yang membuat kedua negara itu bersitegang ya. Nah, mereka dipaksa untuk
berpikir dengan cara yang luas ya. Nah, kita lanjut, kita lihatlah bagaimana sih bentuk perang dingin itu atau ciri-cirinya ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu dalam bentuk persaingan ideologi ya. Nah, jadi kalau dikatakan persaingan ideologi, nah ini dia. Jadi Amerika Serikat tadi itu masuk ke blok barat, sementara Uni Soviet itu ke blok timur. Nah, jadi pada saat perang dingin ini adik-adik sekalian, itu dunia ini, negara-negara di dunia ini diibaratkan terpecah menjadi dua blok ya, yaitu blok barat dengan blok timur, yang mana pemimpin blok barat itu di sana ada Amerika, blok timur itu ada Uni Soviet begitu ya. Nah, jadi kedua blok ini saling klaim bahwa paham mereka yang paling benar begitu. Oke, kita lanjut. Kita lihat dulu persaingan di bidang ekonomi. Nah, jadi kedua negara juga bersaing kedua blok juga bersaing di bidang ekonomi. Misalnya blok barat atau Amerika itu nanti berusaha membantu negara-negara di dunia ya. Nah, atau boleh juga dikatakan di sini nanti akan muncul yang namanya negara-negara kreditur ya, memberikan pinjaman atau bantuan ke negara-negara dengan tujuan nanti atau dengan maksud agar negara yang dibantu itu nanti condong ke bloknya gitu ya. Nah, mungkin anak kamu udah paham lah, contoh Amerika Serikat atau blok barat ya. Nah, yang pertama dia nanti memberikan doktrin Truman ya, tahun 1947. Ini maksudnya adanya bantuan ekonomi Amerika Serikat kepada negara Yunani dan Turki, yang mana Yunani dan Turki itu sedang membutuhkan bantuan ya, karena pasca Perang Dunia Kedua. Kemudian Marshall Plan. Marshall Plan ini bantuan ekonomi Amerika Serikat kepada negara-negara di Eropa ya. Nah, kemudian Colombo Plan, bantuan pendidikan Inggris itu kepada negara-negara di dunia. Kemudian Point for Truman juga bantuan daripada Amerika Serikat kepada negara-negara di Asia. Nah, maksud daripada mereka ini sebenarnya adalah untuk mengambil atau menarik simpati ya. Nah, yang mana negara-negara yang berutang ya tentu pasti condong ke bloknya, kira-kira begitu ya anak-anakku sekalian. Begitu juga blok timur, Uni Soviet tidak mau kalah. Nah, dia juga memperluas pengaruh ekonominya, misalnya doktrin Brezhnev ya. Nah, ini pembatasan anggota Pakta Warsawa, Molotov Plan. Nah, ini negara komunis itu dilarang menerima bantuan barat ya. Nah, itu sebabnya nanti contoh saya ambil ya, Jerman ya. Jerman itu nantinya terpecah menjadi dua, yaitu Jerman Barat dengan Jerman Timur. Korea juga, Korea Utara, Korea Selatan ya. Nah, kemudian kita lanjut, kita lihat persaingan kedua blok di bidang militer. Blok Barat itu nanti berusaha meningkatkan pertahanan militernya dengan membentuk fakta-fakta militer. Misalnya ada SEATO, itu dibentuk tahun 1954 ya. Adapun tujuannya itu membendung pengaruh komunis di Asia Tenggara. Artinya supaya komunis itu tidak masuk ke Asia Tenggara. Itu tujuan daripada SEATO ya, Southeast Asia Treaty Organization. Nah, anggotanya di sana ada USA, Amerika ya, Inggris, Filipina, Singapura, dan Selandia Baru. Nah, tetapi ini bubar tahun 1975 ya. Nah, yang masih eksis itu ada NATO ya, 1949. Tujuan membendung pengaruh komunis di Eropa ya. Jadi NATO itu nanti dibentuk di Eropa, North Atlantic Treaty Organization. Kemudian ada CENTO ya, Central East Nation Treaty Organization. Nah, tujuannya membentuk pengaruh komunis di Timur Tengah. Anggotanya di sana ada Amerika Serikat, Inggris, Iran, Irak, Turki, dan Pakistan. Nah, kemudian juga ANZUS ya. ANZUS ini American, New Zealand, Australia, New Zealand, United States ya. Nah, tujuannya membentuk pengaruh komunis di Oceania ya. Nah, begitu juga blok timur tidak mau kalah, dia juga membentuk fakta pertahanan militernya yang disebut dengan Pakta Warsawa. Nah, ini dibentuk tahun 1955. Kemudian tujuannya itu menandingi NATO ya. Nah, anggotanya di sana ada Mongolia, ada Polandia, Cekoslovakia, Bulgaria, Rumania, Jerman Timur, dan Uni Soviet ya. Kemudian Cominform ya. Nah, ini tujuannya ada kerjasama partai-partai komunis di Eropa. Nah, berpusat itu di Beograd, Yugoslavia ya. Nah, ini dia persaingan militer di kedua blok ya. Nah, kita lanjut, kita lihat persaingan di bidang intelijen atau spionase ya. Nah, mereka juga terlibat di mata-mata ya. Nah, ini mata-mata ini spionase ini nanti mereka tempatkan di negara-negara yang ada di dunia ya, tanpa
kita ketahui begitu. Nah, kalau Amerika nanti membentuk yang namanya CIA ya, Central Intelligence Agency. Nah, ini berdiri tahun 1947 ya. Nah, kemudian Blok Timur juga tidak mau kalah, dia bentuk yang namanya KGB ya. Nah, ini dia persaingan atau spionase ya. Nah, tujuan daripada dibentuknya nanti intelijen ini adalah tentu untuk menyebarluaskan atau memperkuat pengaruh mereka di negara-negara yang ada di dunia ya. Nah, begitu. Kemudian juga mereka ternyata bersaing di ilmu pengetahuan ya, ruang angkasa ya. Nah, yang mana nanti Amerika dan Uni Soviet ini saling berlomba untuk memperebutkan ruang angkasa atau istilahnya Star Wars ya. Nah, jadi yang pertama sekali itu tahun 1957 itu nanti Uni Soviet meluncurkan pesawat ruang angkasa yang pertama sekali Sputnik 1 dan 2 ya. Nah, kemudian Amerika Serikat juga tidak mau kalah dan dia mengimbangi dengan cara meluncurkan Explorer 1 dan 2 tahun 1958 ya. Nah, inilah bentuk-bentuk persaingan mereka ya. Nah, jadi sebenarnya ya boleh juga dampak positifnya di sini akibat persaingan ini muncullah yang namanya pengetahuan atau teknologi canggih ya. Nah, begitu anak-anakku sekalian. Nah, saya rasa itu dulu materi kita kali ini. Bagaimana dampak perang dingin itu dan juga bagaimana posisi Indonesia, apakah Indonesia memihak ke blok barat atau ke blok timur pada saat terjadi perang dingin. Nah, nantikan penjelasan saya berikutnya di video saya. Salam dari Sir Alpen, semoga materi ini apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami. Jas merah.